kemarin saya sempat dihubungi oleh Medina, sempat dihubungi juga oleh saya juga sempat menghubungi Mbak Uci waktu itu sempat mau menghubungi saya, tapi saya waktu itu ganti nomor telepon, jadi akhirnya saya berinisiatif menghubungi Mbak Uci. Jadi atas informasi tersebut, tentu saya dan Medina mengapresiasi ya suatu hal yang baik. Dulu saya pernah diwawancara juga bareng Mbak Uci di pengadilan. Saya sudah pernah bilang, insya Allah ke depan Mbak Uci ini dengan Medina akan menjadi teman dan akan menjadi sahabat. Benar terjadi kan? Ya itu akan menjadi doa gitu. Tentu hal itu menjadi hal yang positif buat saya, buat Medina, buat Mbak Uci dan orang-orang lain. Insya Allah saya berdoa seperti itu. Gitu. Intinya semangatnya adalah kita tahu ya, terlepas dari pemberitaan yang banyak tentang Medina belakangan ini, tapi saya ingin rasanya perlu saya memflashback ke belakang bahwa Medina adalah seseorang ya yang sepak terjangnya dia mulai dari nol. Dia anak dari daerah, dia gigih, dia tekun dan dia bisa meraih kesuksesan dengan cara yang dia ciptakan sendiri, gitu ya. Lalu dia menginspirasi dan saya menyaksikan banyak sekali orang-orang yang mengikuti jejak-jejak Medina, bahkan Medina juga tidak pelit dan tidak segan-segan memberikan segala ilmu-ilmu, kisi-kisi tentang jalan-jalan dia. Dan saya melihat banyak dari karyawan yang mengikuti jejaknya sukses, orang-orang netizen follower-follower Medina yang diikuti sukses, banyak jadinya. Jadi semangatnya saya, mungkin semangatnya Mbak Uci adalah kita percaya Medina ini mempunyai bakat, dia masih muda, kita tidak menginginkan Medina di dalam terlalu lama. Dia harus keluar, dia harus berdikari lagi, dan saya yakin, saya doakan Medina insya Allah, karena kalau orang yang sudah pernah berhasil, lalu dia memulai lagi dari nol, buat saya yakin gampang insya Allah, karena dia sudah tahu step-stepnya. Nah, tentu juga kita tidak lupakan bahwa Medina juga belakangan yang mengganggu hubungan sosial dia kepada orang-orang adalah Medina ini memang dia terdiagnosa mempunyai gangguan bipolar. Itu kan ada gangguan mental ya, dan itu ada rekam medisnya. Saya sempat ajukan itu di pengadilan sebagai salah satu poin pledoi dan diterima oleh hakim bahwa Medina itu vonisnya sangat-sangat ringan gitu ya. Maka semangatnya sama, Medina insya Allah dia harus keluar, dia harus juga kembali, dia punya tanggung jawab juga kepada anak yang masih kecil. Insya Allah saya dan Maci minta doa juga dari teman-teman. Kami akan terus mengadvokasi Medina dan mensupport Medina agar Medina bisa kembali lagi seperti dulu. Dan saya yakin ya Maci ya, insya Allah kita karena Medina orang yang baik kok. Dia sama karyawannya juga baik, dengan teman-teman baik, insya Allah. Belakangan karena memang ada gangguan seperti itu, ya saya tidak menyalahkan juga. Ya insya Allah mudah-mudahan ke depan bisa pulih dan bisa kembali ke rumah bersama anak dan berkarya kembali, insya Allah. Ya, untuk inisiatif itu kan kemarin sudah digulirkan dengan bersurat. Cuman kembali lagi kita harus merujuk kepada undang-undang karena putusan itu sudah ingkrah, maka kita harus merujuk kembali kepada undang-undang di lapas ya, di Dirjen Lembaga Kemasyarakatan. Nanti kita akan cari dengan Maci formula-formula apa yang tepat untuk Medina, insya Allah seperti itu. Betul. Iya betul. Memang jalan hidup kita nggak pernah tahu ya. Mungkin kalau kata orang-orang ini dilihat jelek, tapi belum tentu. Mungkin kita tidak menyukai, tapi menurut Allah itu baik gitu ya.
Nah, mungkin di sini menjadi pelajaran buat semua pihak, misalnya bahwa ribut ataupun tuntutan-tuntutan hukum juga tidak menguntungkan juga, ya kan? Akhirnya yang terhukum bukan hanya Medina, ya kan? Ada anak, ada karir dia gitu. Tapi semangatnya adalah, saya yakin semangat saya dan Uci adalah kami percaya, kami yakin, kita tahulah Medina sepak terjangnya ya, dari nol, menginspirasi. Dia salah satu salah satu pelopor lah skincare online ya. Kami yakin Medina masih muda, semangatnya kita pengen Medina bisa kembali berdikari dan berkarya dan berkiprah. Itu semangatnya Mbak Uci juga seperti itu. Melihat Kak Medina nih selama sudah berada di tahanan, Ya. ada perubahan sikap atau seperti apa? Iya, intinya saya mengikuti ya dari awal, dari persidangan, dari di dalam saya suka jenguk karena saya juga punya saya punya kewajiban, dia seorang ibu, dia punya hak untuk melihat anaknya. Anak dia kan anak saya juga. Jadi saya sebisa mungkin saya pertemukan anak saya dengan Medina karena itu ibunya. Itu kan menjadi penguat juga gitu ya. Dan syukurnya alhamdulillah anak saya masih kecil, dia belum mengerti apa-apa, makanya saya dan Uci semangatnya adalah juga ini harus segera beres, segera tuntas dan mulai hidup baru, segera keluar bisa kembali kepada anak. Karena psikologi anak juga kita perhatikan juga. Jadi kan tadi aku bilang ya, anak saya kan masih kecil ya. Anak saya yang sama saya ini usianya baru ulang tahun yang keempat. Dia belum ngerti ya kan. Dia taunya bundanya sedang ada kerjaan, sedang ada di tempat mana, dia jadi seperti itu sih. Ya kita nikmatin aja, kita nikmati prosesnya, kita ambil semua pelajarannya, hikmah-hikmahnya, ya kan? Ini adalah suatu bagian ujian. Ya di sini ya kita kan orang beragama lah ya. Ya kita juga konsultasi kan waktu ada masalah kita. Ya di sini mungkin kita harus bisa ambil rahmatnya apa dari kejadian ini gitu loh. Minta video call gitu atau telepon? Kalau untuk komunikasi, jadi alhamdulillahnya sekarang itu kalau di lapas setiap napi itu mempunyai hak untuk berkomunikasi dengan keluarganya, dengan teman-temannya, baik melalui media elektronik, ya, WA atau video call pada jam-jam tertentu. Dan juga secara tatap langsung bisa datang ke sana, secara mendaftar, menunjukkan identitas itu bisa, sesuai dengan jam besuk yang ada. Masih inisiatif, insya Allah. Ya, jadi saya menjadi penjamin Medina untuk bisa berkunjung kepada orang tuanya. Saya yang urus ke sana, saya mengajukan surat permohonan, alhamdulillah diterima. Saya yang dampingi, mungkin kalau ada lihat di video ada saya di rumah sakit masuk waktu itu, tapi saya tidak karena saya harus kembali lagi, karena saya juga ikut menjadi penjamin, saya harus menjaga Medina sampai kembali lagi gitu. Ya alhamdulillah lah, saya terima kasih juga kepada Kalapas dan jajaran terkait Lapas kelas 2A Pondok Bambu yang sangat sesuai dengan aturan ya. Pertama kita berdoa ya, kita terus mendoakan Medina. Yang kedua tadi kita akan cari formula-formula apa yang berdasarkan undang-undang untuk Medina. Insya Allah kita akan cari dengan Maci, kan udah ada rekan advokat ya, kemungkinan Maci juga bisa dari PB, bisa dari remisi dan lain-lain ya Ci ya. Mungkin Maci bisa menambahkan soal formula itu, formula hukum untuk Medina. Ya tentunya dengan adanya surat dari Mbak Uci Flodia itu sangat-sangat dapat menguntungkan klien kami ya. Nanti kita akan cari formulanya, apakah itu dalam bentuk peninjauan kembali ke pengadilan. Yang jelas Medina saat di lapas juga bercerita ke saya bahwa Mbak Uci Flodia ingin mengunjungi, ingin membantu meringankan hukuman. Dan kemarin kan juga dari kasus-kasus kemarin juga terakhir saya juga telah memediasi di Polda Metro Jaya, akhirnya terjadi restoratif justice antara pelapor Mas Uya Kuya saat itu dan klien saya Medina Zain. Dan saya cukup mengapresiasi antara Mas Uya dan juga Mbak Uci yang akhirnya terbuka hatinya untuk seorang
Medina Zain itu seperti itu. Ya.